Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam, balam ditambat di tengah halaman. Dari bunyi sambutan salam nampaknya belum makan siang. Insya Allah semua yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Payakumbuh, Bapak Haji Reza Pahlavi. Reza Pahlavi itu nama Raja Persia. Rupanya beliau sejak dilahirkan memang sudah diberi nama sebagai raja-raja, dan akhirnya menjadi raja di Payakumbuh. Apalah arti sebuah nama? What is in a name? Rupanya kalau makan rantang kolan bahasa Inggris. Apalah arti sebuah nama? Tapi ternyata nama adalah doa. Diberi nama anak itu nama raja, maka dia pun menjadi raja. Paling tidak setingkat bupati, tapi paling tidak nanti di akhirat dia tetap digolongkan dengan pemimpin-pemimpin yang adil, insya Allah. Bapak Ketua DPRD, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Ketua Pengadilan, Bapak Sekda, Bapak Asisten, Kepala Kantor, Kepala Badan, yang tua kepala maupun indah, semuanya, alim ulama, cerdik pandai, nenek mama, orang Sumando, nan gadang dari Simbau Galang, dan ketek dari Sabui Namo, kita semua insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau ditanya orang, di mana Ustaz Somad ceramah itu? Di Payakumbuh. Dalam rangka apa? Hari jadi Payakumbuh yang ke-51 tahun, lebih setengah abad. Di mana dia ceramah? Dia ceramah di lapangan basket syariah. Itu lapangan basket, tapi bisa juga dibuat pengajian ceramah. Sementara masjidnya siap insya Allah. Luas tanah yang sudah dibebaskan 5 hektar. 4 tahun lamanya membebaskan tanah 5 hektar. Setelah itu dibangun anggaran untuk masjid 250 miliar. Itu kalau dibalikan ke cincau, baranang awak sadonya. Luas masjidnya 50 meter kali 60 meter isi di dalam, dan halamannya pula 50 meter kali 60 meter. Mandanga Pak Wali menjalekan itu tadi, lamu tanganmu. Nana mau pikirkan baca Romaisi Mas Haji sekarang itu. Bagaimana cara mengisi masjid sebesar ini? Tapi setelah mendengar terus cerita mereka di meja makan tadi, saya yakin dan percaya masjid itu nanti insya Allah penuh. Dari mana Ustaz yakin masjid itu penuh? Karena yang azan adalah tentara-tentara. Unik Payakumbuh ini. Dan dia membuat lomba, bukan lomba sembarang lomba. Yang dibuat adalah lomba tahfiz Quran antar TNI. Lomba azan. Kenapa masjid kita tidak ramai? Karena azannya terlalu slow. Hayya 'alas shalah. Tapi di Payakumbuh yang azan adalah tentara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sadonan talalo kacago. Semua yang tertidur, termimpi lelap terbangun dari tidur lelapnya. Insya Allah semuanya akan meramaikan masjid. Kenapa? Polisi ke masjid, tentara ke masjid, Satpol PP ke masjid, pemuda Pancasila pun ke masjid. Pancasila. Itunya luar biasa. Kalau yang azan orang sipil, orang biasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dijawab dek jamaah, Allahu Akbar. Tapi kalau yang azan
yang lomba musabaqah, lomba azan yang diadakan oleh Dandim Payakumbuh kemarin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa katanya? Siap. Saya sebagai orang sipil, orang biasa yang tak punya seragam, melihat orang-orang berseragam ini ke masjid, bangga kita. Betul Ibu? Ibu-ibu pun dapat berkata ke anak-anak, macam lihat tu, Pak polisi ke masjid, Pak tentara ke masjid, Satpol PP ke masjid, pemuda Pancasila ke masjid. Apaan? Tapi insya Allah masjid yang besar itu nanti akan menjadi kebanggaan. Dulu 2 tahun yang lalu Ustaz Somad diundang ke Payakumbuh tausiah, hadir Pak Wali. Diingatkan Pak Wali tadi, Ustaz Somad masih ingat 2 tahun yang lalu tausiah terakhir di Payakumbuh. Ingat Pak Wali? Di pinggir jalan buat pentas, jamaahnya itu sampai naik ke atok rumah. Kini ada juga naik ke atok. Masyarakatnya antusias dengan ceramah, malam-malam mati lampu pula. Setelah 2 tahun berlalu, alhamdulillah tidak mati lampu karena dibuat acaranya siang. Tapi masih lagi di pinggir jalan, panjang umur, tak ada aral melintang. Nanti kita akan tausiah di masjid 50 kali 60, terasnya 50 kali 60. Inilah yang menjadi cita-cita umat Islam Payakumbuh, sehingga apa yang terjadi 50 tahun yang akan datang, tahun 2070 lama wana mula mati 20 tahun lah. 2021 Abdul Somad datang, 2040 tabligh akbar di masjid. Waktu itu kawan-kawan PP kok lagu tu masuk ambo tahun 2040 tu ke masjid Payakumbuh yang 50 kali 60 tadi, terasnya 50-60, masuk ambo sabi Pancasila abadi nggak tahu lagi. Tapi insya Allah akan berganti dengan tunas-tunas yang baru, yang lebih semangat, lebih kuat, lebih hebat, lebih gagah, lebih perkasa. Menjadi pemimpin itu tidak lama, betul? Paling lama 2 periode, betul? Setelah itu apa yang ditinggalkan? Insya Allah yang ditinggalkan adalah bukan patung, bukan monumen, bukan taman, bukan gapura. Syanu pejabat, ya, berapa lama dia berkuasa? 10 tahun. Apa yang ditinggalkannya? Gapura. Untuk apa gapura itu sekarang? Anak muda pacaran tiap malam minggu. Siap-siaplah mendapatkan mengalir dosa jariahnya. Apa yang dibangunnya selama berkuasa? Taman, bagus, cantik, indah, hijau. Apa isinya? Orang duduk-duduk sampai jam 2, jam 3 malam, pacaran, duduk tidak mahram, mengalir juga keran dosanya ke liang lahat, ke liang kuburmu. Tapi kalau masjid dibangun, orang khutbah, tausiah, ceramah, sampai hari kiamat mengalir pahalanya untuk Bapak Wali Kota Payakumbuh, insyaallah. Amin. Masyarakat Payakumbuh orangnya tidak egois. Jale-jale mau sabuikan pahalanya mengalir ke wali kota. Dia tepuk tangan yo. Padahal ini tidak dapat apa-apa. Ini menunjukkan masyarakat ini sayang kepada Pak Wali. Ini ada anak pramuka membawa kresek. Adik pramuka, ini duitnya untuk apa nih dek? Hah? Penggalangan dana untuk bencana alam Semeru. Hebatnya di kota Payakumbuh, penggalangan dananya dibuat pakai kresek transparan yang nampak isinya apakah merah atau abu-abu. Masyarakat Payakumbuh tidak hanya peduli pada sholat berjamaah. Ada orang ke masjid rajin membangun masjid, sholat berjamaah, tapi tak ada peduli kepada saudaranya.
laisa minna, bukan golongan kami. Man lam yahtam bi amril muslimin, siapa yang tak peduli kepada saudaranya, falaisa minhum, maka dia tidak diakui keimanannya. Seimbang antara hablum minallah, masjid, salat, zikir, baca Quran, tapi juga kepedulian sosial kepada manusia. Insya Allah kedua-duanya ada di Payakumbuh, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang mau masukkan uang 100.000 masuk surga, amin. Yang 10.000 masuk juga, amin. Yang 2.000 agak lama sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak muda lain mabuk, anak muda lain narkoba, anak muda lain pacaran, anak-anak muda sakau, anak-anak muda kongko-kongko, duduk-duduk tak tentu arah, buang waktu. Anak muda ngebut tak pakai helm, naik motor knalpotnya disunat. Tapi anak muda di Payakumbuh berbeda. Anak muda pakai baju seragam, berkeliling. Dari muda dia sudah peduli kepada sesama. Padahal Semeru jauh, non di Pulau Jawa, kita di Sumatera, bumi Minangkabau, ranah Minang. Tapi kepedulian kita diikat oleh satu ikatan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin yang kena bencana bukan saudara seagama, bukan la ilaha illallah, tidak Islam. Tapi kalau ada orang tenggelam, ada orang kena tsunami, ada orang kena gempa bumi, mau tertelan lumpur hidup, datang kita mengulurkan tangan. Tidak perlu kita tanya, apa agamamu? Islam, tolong. Tak Islam, matilah surah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak muda yang hari ini di depan kita sebagai relawan, mereka ini akan menjadi pemimpin masa depan di Payakumbuh, insyaallah. Tongkat estafet kepemimpinan tidak pernah kita ragukan. Pada hari jadi Payakumbuh yang ke-51 ini ada 5 poin yang ingin saya sampaikan. Kenapa 5 poin? Karena 51. Kalau 61, 6 poin. Kalau 71, 7 poin. Untuk mudah mengingatnya saja, supaya nanti kalau pulang ke rumah ditanya di kurang rumah dan tidak ikut acara kita petang ini, siapa yang ceramah tadi? Ustaz Somad. Apa isi ceramahnya? Entah, ambo pun tak lu ingat. Tapi kau ambo dek bajunya dan rancak bana. Kalau tuan makan kuini, lupa pula ujung. Kalau tuan makan kuini jangan dimakan di waktu siang. Kenapa penampilan Ustaz Somad beda hari ini? Karena dia memakai batik randang. Mana tahu nanti ada yang komen di YouTube. Ini ceramah siang ini dimasukkan, diupload ke channel YouTube. Nama channelnya Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Katanya lo orang di komen itu, apa batik Ustaz Somad kok? Batik randang. Marandangnya, kok titik-titik nguburannya. Kalau sorbannya jelas, rumah gadang, bumi Minangkabau, kebanggaan kita. Apakah Bapak Ibu bangga dengan produksi lokal kita? Yang pertama yang ingin disampaikan adalah pentingnya pemimpin. Sab'atun 7 golongan yuzilluhumullah, mendapatkan naungan Allah, mendapatkan atap, mendapatkan penghalang dari panasnya terik di padang mahsyar. Tak sanggup kami memikirkan padang mahsyar itu, Buya. Apa maksud atap? Mudah, kau dapat atap nanti kau indah. Atap tenang, sejuk. Ada nanti di akhirat yang mendapatkan atap, ada yang tak mendapatkan atap. Ingat, mati tak membawa tenda. Tukang penyewaan tenda pun mati tidak membawa tenda. Penyewaan tenda, mati tidak bawa tenda. Tapi ada orang yang di padang mahsyar dia tidak kepanasan, sejuk, tenang. Siapakah dia? Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Doakan pemimpin-pemimpin kita yang di atas ini termasuk golongan yang dapat perlindungan itu nanti di akhirat. Karena mereka ini bebannya berat, Bapak Ibu. Jabatannya tak lama, tapi hisapnya lama sekali. Maka kalau tidak kita doakan amanah,
Insya Allah dengan berdirinya dibangunnya masjid itu, maka mudah-mudahan cepat pula lah mereka masuk ke dalam surga. Dan orang soleh kalau dia masuk surga, dia tidak egois, dia tidak ingin masuk sendiri. Begitu pemimpin kita masuk surga nanti, dia mencari mana masyarakat Payakumbuh. Masyarakat Payakumbuh pun mendapatkan syafaat untuk masuk surga, insya Allah. Amin. Tiba-tiba Pak Wali bertanya ke malaikat, masyarakat Payakumbuh nggak masuk sadanya, 50% masuk Pak, dan 50 transit di neraka jahanam. Nauzubillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Almar'u ma'a man ahab. Orang tidak mau masuk surga sendirian. Saat senang, saat susah, dia ingin bersama. Pak Wali bertanya ke malaikat, masyarakat Payakumbuh Pak, karena dia ingin, tidak mau dia saja yang selamat, warganya juga selamat. Masyarakat Payakumbuh Pak, kata malaikat, insya Allah selamat. Nyoba tanya Jo, bagaimana dengan Ustaz Somad? Kata malaikat, inyolah lamo di ruang VIP menunggu Bapak. Amin. Makasih ambo itu doa supaya diaminkan. Karena pahala Ustaz kan buya, Ustaz Somad banyak ceramah, banyak pahalanya. Pahala ceramah ambo lah dihabiskan oleh 3 kelompok: subscriber, viewer, follower. Kita masuk surga karena doa orang-orang beriman. Makanya di akhir majelis ini nanti kita akan berdoa bersama. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu memilih tempat, diarahkan oleh panitia di bawah atap supaya tak kena cahaya matahari. Bapak-bapak yang dianggap kuat, gagah perkasa, disediakan tempat yang tak ada atap karena laki-laki lebih kuat. Ternyata takdir berkata baik, cahaya matahari masuk dari samping. Yang di sini teduh di bawah pokok kayu. Ini namanya malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Tapi insya Allah yang duduk tempatnya tinggi belum tentu paling mulia, yang rendah di bawah tegak berdiri belum tentu hina. Yang memuliakan kita adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di atas tempatnya tinggi, pakai atap, pakai kipas, pakai karpet, mulia di hadapan manusia. Saudaraku yang berada di belakang, tegak di atas tanah, tidak dihormati, tidak dimuliakan, tidak disanjung tinggi. Boleh jadi karena doa mereka lah kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu cara menyenangkan hati orang yang tak dapat bertemu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama ingin Abdul Somad sampaikan adalah pemimpin, Kapolres pemimpin, maka dia nanti akan ditanya di akhirat tentang kepemimpinannya. Pak Dandim pemimpin, maka dia akan ditanya tentang bacaan sholat pasukannya, tentang istiqomah mereka beribadah. Pemimpin bukan hanya sekedar memperhatikan seragam, pemimpin bukan hanya sekedar memperjuangkan uang makan, tapi juga ibadah mereka. Kullukum ra'in, setiap kalian pemimpin, wa kullukum mas'ulun, kau akan disoal, kau akan ditanya tentang kepemimpinanmu. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua nikmat yang diberikan Allah, hembusan nafas, denyut jantung, paru-paru, buah pinggang, tetesan darah, langkah kaki, hayunan tangan, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun, sebesar ujung pedang, sebesar ujung rambut, sebesar tapak kaki. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan ya. Ini di atas kita nih kamera, mereka ingin mengambil gambar kita. Tolong hidupkan kameranya. Kita akan melambaikan tangan ke atas, semuanya ke arah kamera drone. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul
salam alaika ya habibi, salam alaika, salawatullah alaika. Turunkan tangan, jangan lama-lama basah ketiak. Iya ustaznya enggak apa, kawan di sebelah dan pingsan. Tapi insya Allah masyarakat Payakumbuh orangnya bersih-bersih, wangi-wangi. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, mohon adinda teknisi drone itu nanti buatkan video klipnya, nanti kita akan tonton. Karena pernah juga saya disumpat salah satu ceramah, begitu selesai tanya teknisi, gimana dek acara selawat dari tangan yang melambai, kira-kira bagus dari atas? Mohon maaf Pak Ustaz, kameranya tidak luidut. Yang mengawal anak muda, yang syuting anak muda, yang editing anak muda, teknisinya anak muda. Insya Allah anak-anak muda kita ini selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari LGBT, selamat dari mati sakau, selamat dari ganja, selamat dari pacaran. Semua anak-anak muda Payakumbuh yang pacaran, maka sejak ulang tahun Payakumbuh ke-51 semuanya putus. Amin. Nampaknya cameh mereka disambil putus. Tidak ada niat jahat, putus dari pacaran langsung baralek gadang. Namanya Bu Amin yang lah anak 30. Amin deh. Nya enggak tahu gini mencari dari samping. Nah, harus pulang bego. Jangan sampai amin tadi. Anak kemana-mana. Oh, gitu. Apa tuh?